Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Wahyu Pratami, NIM 200803102027 dari Program Studi D3 Administrasi Keuangan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sewa guna usaha, bagian unsur-unsur leasing, dan mekanisme pembiayaan leasing. Yang pertama yaitu unsur-unsur leasing. Yang pertama, suatu pembiayaan perusahaan. Awal mulanya, leasing memang dimaksudkan sebagai usaha memberikan kemudahan kepada perusahaan tertentu yang memerlukannya. Tetapi dalam perkembangannya, leasing dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukan barang yang belum tentu untuk kegiatan usaha. Misalnya, perusahaan leasing memberikan pembiayaan dalam bentuk leasing kepada seseorang untuk membeli kendaraan bermotor, baik untuk keperluan bisnis maupun keperluan lainnya. Yang kedua yaitu adanya penyediaan barang modal. Penyediaan barang modal ini biasanya oleh pihak supplier atas biaya dari lessor. Barang modal tersebut akan dipergunakan oleh lease umumnya untuk kepentingan bisnisnya. Barang modal ini sangat bervariasi, misalnya berupa mesin-mesin, kendaraan bermotor, pesawat terbang, peralatan kantor, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu adanya keterbatasan jangka waktu. Unsur penting dari lembaga leasing adalah adanya jangka waktu yang terbatas. Jadi, apabila ada deal-deal yang tidak terbatas jangka waktunya, belumlah dapat dikatakan leasing, melainkan hanya sewa-menyewa biasa. Dalam kontrak leasing selalu ditentukan dengan pasti kapan jangka waktu leasing berakhir. Selain itu, ditentukan pula bagaimana status kepemilikan dari barang yang menjadi objek leasing tersebut. Yang keempat yaitu adanya pembayaran kembali secara berkala. Karena lessor telah membayar lunas harga barang modal kepada penjual atau supplier, maka kewajiban lease kemudian untuk mengangsur pembayaran kembali harga barang modal kepada lessor. Biasanya dan lamanya angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak leasing. Dilihat dari segi angsuran pembayaran ini, maka leasing mirip dengan suatu kredit bank dengan barang modal itu sendiri sebagai gunanya. Kelima, ada hak opsi untuk membeli barang modal. Hak opsi yang dimiliki lease untuk membeli barang modal pada saat tertentu dengan syarat tertentu pula juga merupakan salah satu unsur dari leasing. Artinya, di akhir masa leasing diberikan hak atau bukan kewajiban kepada lease untuk apakah membeli barang modal tersebut dengan harga yang telah terlebih dahulu ditetapkan dalam kontrak leasing yang bersangkutan atau memperpanjang kontrak leasing tersebut. Namun, tidak semua jenis leasing memberikan hak opsi ini. Ada beberapa jenis leasing yang sama sekali tidak memberikan hak opsi kepada lease, melainkan harus menyerahkan kembali barang modal tersebut kepada pihak lessor di akhir masa leasing. Memberikan hak kewajiban kepada pihak lease di akhir masa leasing. Misalnya leasing terhadap kendaraan bermotor yang terjadi di dewasa ini. Kemudian yang keenam atau yang terakhir ada nilai sisa atau residu. Nilai sisa merupakan besarnya jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada lessor oleh lease di akhir masa berlakunya leasing atau pada saat lease mempunyai hak opsi. Nilai sisa biasanya sudah terlebih dahulu ditentukan bersama dalam kontrak leasing. Perlu menjadi catatan di sini bahwa umur sewa barang harus berada di bawah masa ekonomi dari barang tersebut. Barang yang sudah melewati masa ekonominya akan mempunyai nilai sewa yang rendah atau bahkan tidak ada lease yang mau menyewa barang tersebut. Oleh karena itu, umur ekonomis barang yang disewakan menjadi suatu indikator penting di dalam leasing. Menurut Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI,
perusahaan leasing dapat memberikan sewa untuk jenis-jenis barang sebagai berikut. Yang pertama, mobil, kedua, motor, ketiga, alat berat, keempat, mesin, kelima, barang elektronik. Barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang mempunyai permintaan tinggi dari lease, sehingga lessor akan mempunyai pasar dan perputaran omset yang tinggi jika menyewakan barang-barang tersebut. Bagian selanjutnya yaitu mekanisme pembiayaan leasing. Dalam mekanisme pembiayaan leasing terdapat 4 pihak yang terlibat. Keempat pihak ini adalah lessor, lease, supplier barang, dan bank. Penjelasannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Lessor adalah perusahaan atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Kemudian yang kedua yaitu lease. Lease adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Kemudian yang ketiga, supplier. Supplier adalah sebuah perusahaan atau pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada lease atau dibeli oleh lessor dengan pembayaran secara tunai atau beli tunai kepada supplier untuk kemudian disewagunakan kepada lease. Selanjutnya yaitu ada bank atau kreditur. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan bank melalui skema pembiayaan channeling atau joint financing. Melalui skema pembiayaan channeling, seluruh dana untuk kegiatan usaha pembiayaan berasal dari bank, dan risiko yang timbul dari kegiatan ini ditanggung oleh bank. Sementara itu, perusahaan pembiayaan hanya bertindak sebagai pengelola dana dan memperoleh imbalan atas hal tersebut. Terkait dengan kerjasama melalui skema pembiayaan joint financing, kerjasama tersebut diperbolehkan sepanjang merupakan pembiayaan bersama antara bank dan perusahaan pembiayaan. Dengan kata lainnya, sumber dana berasal dari bank dan perusahaan pembiayaan, sehingga risiko yang timbul menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional atau sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut Tri Andaru dan Budi Santoso 2006, pada perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, lease menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu, penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. Yang kedua, lease melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Dalam hal ini, lease dapat meminta lease question yang tidak mengikat dari lessor. Yang ketiga, ada lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lease yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lease, menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor. Yang keempat yaitu penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lease, di mana kontrak tersebut mencakup hal-hal seperti pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lease, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan, jadwal, pembayaran angsuran sewa, dan sebagainya. Yang kelima yaitu pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada lease sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang disetujui. Yang keenam yaitu pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lease sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terima perintah bayar
yang selanjutnya diserahkan kepada pemasok. Yang ketujuh yaitu penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Yang kedelapan yaitu pembayaran oleh lessor kepada pemasok. Yang terakhir, pembayaran sewa lease payment secara berkala oleh lease kepada lessor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian yang dibiayai secara berorganik. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.